Halo, berjumpa kembali dengan saya, Saifuddin Jailani, founder portal Keluarga Negaraan. Belajar PPKN, semakin bangga menjadi bangsa Indonesia. Pada video kali ini, kita masih membahas mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Video ini adalah merupakan video pertemuan yang keempat, di mana pada video kali ini kita akan bahas mengenai penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pepatah mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering Anda dengar. Dan pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Karena tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan cara mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut ini adalah upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai macam kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama atau yang A, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Dengan adanya penegakan hukum dan demokrasi yang dijalankan dengan benar, maka ini akan menghasilkan sebuah pencegahan terhadap yang namanya pelanggaran hak dan pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Yang kedua atau yang B adalah mengoptimalkan peran lembaga negara yang berwenang dalam menegakkan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia sudah membentuk berbagai macam lembaga, diantaranya adalah Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Apabila lembaga-lembaga ini diberikan peran yang optimal, maka mampu mencegah yang namanya terjadinya pelanggaran HAM dan pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Selanjutnya yang C, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik, masyarakat akan merasa dilayani dengan baik. Sehingga masyarakat tidak perlu yang namanya memberikan uang pelicin atau uang suap agar dia dilayani dengan baik. Dengan adanya meningkatkan kualitas pelayanan yang baik terhadap publik, maka yang namanya pelanggaran HAM itu dapat dicegah. Misalnya pada saat kita akan mengurus SIM atau kita akan mengurus KTP, ya, apabila pelayanannya itu sudah baik, kita tidak perlu lagi memberikan uang pelicin agar dilayani lebih cepat, ya, karena biasanya dengan kita memberikan uang pelicin, ya, kita dilayani dengan cepat, padahal kita datangnya itu paling belakangan, itu akan melanggar hak yang lain. Ya, ini adalah contoh dari pelanggaran HAM, ya, apabila kualitas pelayanan publik yang buruk. Selanjutnya yang D, meningkatkan pengawasan dari masyarakat terhadap lembaga politik yang berwenang dalam menegakkan HAM. Bagaimanapun yang namanya kontrol masyarakat ini sangat diperlukan, karena dengan adanya pengawasan dari masyarakat diharapkan lembaga-lembaga politik yang berwenang dalam menegakkan HAM itu akan menjalankan fungsinya dengan baik karena diawasi oleh masyarakat. Selanjutnya yang E adalah meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dengan adanya TNI dan Polri yang semakin profesional, maka yang namanya pelanggaran HAM itu akan dapat dicegah.
Contoh misalnya, kalau misalnya terjadi yang namanya demonstrasi, apabila polisi bekerja dengan profesional, maka tidak ada lagi yang namanya bentrok yang menghasilkan terjadinya yang namanya luka-luka ataupun sampai meninggal dunia, ataupun yang namanya TNI tidak lagi melakukan pelanggaran HAM di tempat-tempat ataupun wilayah-wilayah yang konflik karena mereka sudah mengenal yang namanya hak asasi manusia. Selanjutnya yang F, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok golongan dalam masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang baik antara kelompok yang satu dengan yang lain, antara golongan masyarakat yang satu dengan yang lain, maka akan tercipta yang namanya harmonisasi masyarakat, sehingga tidak ada lagi yang namanya saling menjelekan, tidak ada lagi yang namanya merasa paling berkuasa dan lain-lainnya. Nah, dengan adanya kerjasama yang baik, maka akan tercipta yang namanya harmonisasi masyarakat. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai macam kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga negara yang fungsi utamanya adalah menegakkan hukum, seperti sebagai berikut. Yang pertama adalah polisi. Kepolisian merupakan sebuah lembaga yang bertugas melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, yaitu pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya, dan tindak pidana terorisme. Selain itu, polisi juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Yang kedua adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Tugas TNI adalah melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan-gerakan separatisme yang mengancam kedaulatan negara kita, atau ancaman-ancaman keamanan yang berasal dari luar dan sebagainya. Ini adalah merupakan tugas dari TNI. Selanjutnya adalah KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara, di mana kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara ini adalah merupakan kasus-kasus yang merugikan keuangan negara, sehingga bisa mengakibatkan yang namanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yang terakhir adalah pengadilan. Peradilan merupakan melakukan peranannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dengan pengadilan memberikan vonis yang sesuai, dengan memberikan hukuman yang sesuai, itu akan membuat jera terhadap para pelaku pelanggar HAM, sehingga orang tidak akan lagi melakukan pelanggaran HAM karena takut dengan ancaman-ancaman yang telah diberikan oleh pengadilan, dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Nah, apabila seorang korupsi dengan hukuman yang sangat rendah, ini akan membuat orang-orang lain itu akan melakukan tindakan korupsi lain. Karena apa? Hukumannya rendah. Nah, dengan adanya pengadilan dengan peranannya menjatuhkan vonis atas kasus-kasus pelanggaran yang sesuai dengan tingkat kesalahannya, ini akan membuat masyarakat ataupun orang-orang yang bertindak korupsi itu akan berpikir dua kali apabila melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya adalah membangun partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tentunya sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa, dan lingkungan negara. Nah, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, maka akan tercipta yang namanya harmonisasi antara masyarakat dengan negara. Dengan adanya harmonisasi ini, maka yang namanya pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diatasi dengan baik. Demikianlah materi tentang pencegahan terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Akhir kalam, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Salam Pancasila.